Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali dalam pembelajaran kimia kelas 12 SMA. Masih bab yang pertama, yaitu membahas tentang sifat koligatif larutan. Pada kali ini kita akan membahas sifat koligatif larutan yang kedua, yaitu kenaikan titik didih larutan. Yang pertama kemarin adalah penurunan tekanan uap jenuh larutan. Yang kedua adalah kenaikan titik didih larutan. Pengertian titik didih, titik didih adalah suhu pada saat tekanan uap cairan sama dengan tekanan di permukaan, tekanan udara di permukaan. Seperti itu. Menurut data, di permukaan laut, yaitu tekanannya 760 mm Hg, air mendidih pada suhu 100 derajat Celcius. Karena pada suhu 100 derajat Celcius, tekanan uap air sama dengan 760 mm Hg. Sedangkan di puncak Everest, Gunung Everest, di Mongolia dan Nepal sana, pada ketinggian 8.882 meter dari permukaan laut, maka air mendidih pada suhu 71 derajat Celcius. Berarti tekanan pada permukaan, tekanan udara pada permukaan itu akan mempengaruhi titik didih dari suatu zat cair. Pada ketinggian 8.882 meter, itu air mendidih pada suhu 71 derajat Celcius. Seperti itu. Nah, yang dimaksud dengan titik didih adalah titik didih normal, yaitu titik didih pada tekanan 760 mm Hg. Air, normalnya itu pada keadaan normal adalah mendidih pada suhu 100 derajat Celcius. Kenaikan titik didih larutan. Melalui percobaan telah diketahui bahwa larutan dari zat-zat yang sukar menguap mempunyai titik didih lebih tinggi daripada pelarutnya. Penurunan tekanan uap jenuh yang sudah kita bahas kemarin itu ternyata menyebabkan kenaikan titik didih larutan. Jadi larutan semakin susah atau semakin tinggi titik didihnya. Kemudian, selisih antara titik didih larutan dengan titik didih pelarut itu nanti disebut kenaikan titik didih larutan. Dilambangkan dengan delta TB, B-nya dari kata boiling, boil. Delta TB itu boiling point elevation, atau kenaikan titik didih dari larutannya. Nah, menurut hukum Raoult, besarnya kenaikan titik didih larutan itu sebanding dengan molalitas larutan dikalikan dengan tetapan kenaikan titik didih molal, atau dilambangkan dengan KB. Ini suatu tetapan, tetapan kenaikan titik didih molal dari pelarut tersebut. Seperti ini dirumuskan, delta TB sama dengan KB kali M. Ininya tetapan kenaikan titik didih molal, kemudian ininya adalah molalitas dari larutannya. Ini molalitasnya gram per mr kali 1000 per P, di mana gramnya ini adalah massa zat larutnya, kemudian mr adalah massa molekul relatif, sedangkan P adalah massa pelarut. Adalah massa pelarut dalam kilogram, massa pelarutnya. Ini gram ini massa zat pelarut. Seperti itu. Sedangkan nanti delta TB-nya bisa dihitung kalau misalnya diketahui titik didih larutannya, itu titik didih larutan dikurangi titik didih dari pelarut. Seperti itu. Contoh yang pertama,
Tentukan kenaikan titik didih larutan 5 molal sukrosa, ya, di mana KB atau tetapan kenaikan titik didih molalnya untuk air adalah 0,51 derajat Celcius. Ini langsung molal ya. Penyelesaiannya ini langsung seperti ini, delta TB sama dengan M kali KB. M-nya adalah molalitas, 5 molal, berarti 5 kali KB-nya 0,51 derajat Celcius per molal. Sehingga didapatkan delta TB-nya adalah 2,55 derajat Celcius. Jadi kenaikan titik didih larutan 5 molal sukrosa itu adalah 2,55 derajat Celcius. Kemudian yang kedua, 60 gram glukosa yaitu C6H12O6 dengan MR 180 dilarutkan dalam 500 gram alkohol. Jika diketahui titik didih alkohol adalah 78,5 derajat Celcius dan tetapan kenaikan titik didih molal atau KB alkohol adalah 2,52 derajat Celcius per molal, maka titik didih larutan tersebut adalah berapa? Ya, yang ditanyakan titik didih larutannya. Perhatikan penyelesaiannya. Rumusnya adalah delta TB sama dengan gram per mr kali 1000 per P kali KB. Ini gram per mr kali 1000 per P ini molal ya, M kecil. Ya, molalitas. Gram per mr kali 1000 per P kali KB. Ini KB-nya. Gramnya itu massa glukosanya adalah 60, mr-nya 180 kali 1000, 500-nya itu adalah massa alkoholnya, massa pelarutnya, kali KB-nya 2,52 derajat Celcius. Ini 60 per 180 per 3 kali 1000 per 500, ini 2 kali sepertiga, 2 per 3 kali 2,52 sama dengan 0,79 derajat Celcius. Jadi kenaikan titik didihnya adalah 0,79 derajat Celcius. Yang ditanyakan adalah titik didih larutannya. Maka titik didih larutan glukosa sama dengan titik didihnya yaitu 78,5 ditambah kenaikannya 0,79 derajat Celcius. Maka menjadi 79,29 derajat Celcius. Ya, ini adalah titik didih alkohol ya, ditambah kenaikan setelah ditambahkan glukosa. Kenaikannya 0,79 sama dengan 79,29 derajat Celcius. Contoh yang ketiga. Suatu zat non-elektrolit yang masanya 8 gram dilarutkan dalam 200 gram air. Larutan itu mendidih pada temperatur 100,08 derajat Celcius. Maka MR zat tersebut, maksudnya zat non-elektrolit tersebut adalah berapa? Diketahui KB airnya adalah 0,51 derajat Celcius. Penyelesaiannya begini. Ini delta TB sama dengan ya, titik didih larutan dikurangi titik didih dari air ya, atau pelarutnya. Jadi kalaupun di soal tidak diketahui ya, atau tidak disebutkan, maka kalian harus tahu bahwa titik didih dari air atau pelarut ya, pelarutnya itu adalah 100 derajat gitu ya. Karena titik didih larutannya 100,08, maka kenaikannya ya, kenaikan titik didihnya adalah 100,08 dikurangi 100 sama dengan 0,08 derajat Celcius. Jadi kenaikan titik didihnya 0,08 derajat Celcius.
Sekarang yang ditanyakan MR-nya. Kita masukkan ke persamaan seperti biasa, delta TB sama dengan gram per MR kali 1000 per P kali Kb. Ini gramnya adalah massa zat terlarutnya. Kemudian MR ini yang ditanyakan, P ini massa larutnya, Kb. Ya, gramnya adalah 8, 0,08, delta TB-nya 0,08 sama dengan gram per MR kali 1000 per P, massa airnya 200 kali 0,51 Kb-nya, Kb airnya sama dengan 250. Kalau ada persamaan seperti ini, ya, ada permasalahan seperti ini, itu jangan lupa perkalian silang, ya, perkalian silang 0,08 ini, ya, kali MR kali 200 sama dengan 8 kali 1000 kali 0,51. Ya, di sini saya tuliskan di sini 0,08 kali MR kali 200 ini, ya, itu sama dengan 8 kali 1000 kali 0,51. Seperti itu. Maka MR-nya sama dengan yang ini dibagi sisa ini. 8 kali 1000 kali 0,51 dibagi 0,08 kali 200. Sama dengan, ini dikalikan saja, 4080. Ini juga dikalikan 16. Maka 4080 dibagi 16 sama dengan 255. Jadi, massa molekul relatif dari zat non-elektrolit tersebut adalah 255. Itu saja. Ya, itu saja yang bisa Bapak sampaikan untuk materi kenaikan titik didih larutan. Semoga bermanfaat dan bisa membantu kalian dalam menyelesaikan permasalahan atau soal-soal pada kenaikan titik didih larutan. Sampai jumpa pada pembelajaran selanjutnya. See you next time. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.